Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafah Ikilia. Pada video kali ini kita membahas bab 4 dengan materi IP address dan subnetting. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 9 materi. Yang pertama, pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua, IP public dan IP privat. Yang ketiga, classful dan classes addressing. Yang keempat, kasus subnetting 1. Yang kelima, kasus subnetting 2. Yang keenam, kasus subnetting 3. Yang ketujuh, konsep block subnet. Yang ke-8, IPv4 delivery type. Yang ke-9, konsep switch dan router. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Untuk subnetting, nanti itu ada yang namanya subnet mask dan prefix. Kalau prefix itu seperti contoh ada IP, terus di belakangnya itu ada slice, misal slice 24 itu namanya prefix. Contoh 192.168.1.1/24. Prefix biasanya dipakai di Mikrotik. Kalau subnet mask biasanya dipakai di Cisco. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang prefix dan subnet mask di kasus subnetting ini. Masuk ke materi yang kedua, yaitu IP address privat dan public. Alamat IP privat bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation (NAT), yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal berkomunikasi dengan internet. IP publik merupakan IP yang digunakan internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalnya kita mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya. Maka secara tidak sadar kita sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka asalkan device kita terkoneksi dengan internet. Tabel untuk alamat IP privat ada 3 kelas. Yang pertama, kelas A dari 10.00 sampai 10.255.255.255. Kelas B dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Untuk kelas C dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu classful dan classes addressing. Nah, IP address privat alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. IP address publik alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 888 dan 8.8.4.4. Nah, pengalamatan berdasarkan kelas. Untuk IP publik ada kelas A sampai E, tapi kelas D dan E tidak digunakan karena hanya sebagai pengujian. Kelas A ranknya dari 0 sampai 127, kelas B 128 sampai 191, untuk kelas C 192 sampai 223. Masuk ke materi yang keempat, yaitu kasus subnetting 1. Untuk melakukan proses subnetting diperlukan, yaitu yang pertama prefix yang sesuai, yang kedua subnet mask, yang ketiga IP network, yang keempat IP broadcast, yang kelima rank IP yang bisa digunakan. Nah, keterangan prefix dan subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network sebagai tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Nah, yang terakhir rank IP yang bisa digunakan min-x. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu IP-nya 172.10.1.x. Nah, di sini isinya itu 6. Nah, di sini maka prefixnya itu 32. Nah, 32 ini dapat didapatkan dari bit. Jadi nanti kita akan cari 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 6, atau lebih tidak boleh kurang ya. Nah, di sini itu hasilnya 2 pangkat 3 hasilnya 32 dikurangi. Jadi prefixnya itu adalah slice 29. Lalu total IP-nya itu adalah 32 dikurangi 23 di bawah 32, lalu hasilnya itu 2 pangkat 3 yang berarti itu 8. Lalu untuk subnet masknya itu 265. Itu adalah pattern yang dikurangi total IP, yaitu 256 dikurangi 8 sama dengan 248. Lalu untuk IP networknya itu adalah dimulai dari 0. Lanjut ke soal yang kedua. Di sini itu IP-nya 192.168.0.x. Nah, di sini itu isinya itu 30. Nah, di sini jawaban prefixnya itu 32. Lalu 2 pangkat berapa yang hasilnya 30 atau lebih? Di sini 2 pangkat 5 yang hasilnya 32. Lalu kita bisa kurangi 5 yang hasilnya itu 27. Jadi prefixnya itu slice 27. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Kita bisa mengerjakan dengan cara yang seperti tadi ya, teman-teman. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu konsep block subnet. Konsep block subnet bisa diibaratkan sebuah ruangan, misalnya sebuah gedung dengan 3 lantai. Lantai pertama block subnet 0 sampai 31. Lantai kedua block subnet 32 sampai 63. Lantai ketiga block subnet 64 sampai 95. Perlu diingat, secara default block subnet itu tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Untuk bisa komunikasi mereka harus pakai satu block subnet atau device yang sama. Lanjut ke materi yang ke-8, yaitu IPv4 delivery type. Mekanisme pengiriman data IP versi 4 dibagi menjadi 3, unicast, multicast, dan broadcast. Unicast one-to-one communication, proses pengiriman data yang hanya ditujukan untuk satu host saja. Contoh IP address kelas A, B, dan C. Multicast, proses pengiriman data dari satu host ke berbagai tujuan yang sudah dikelompokkan satu ke banyak kelompok tertentu. Contoh IP address kelas D, broadcast, digunakan untuk semua host pada jaringan, satu ke semua. Contohnya cara kerja ARP. Masuk ke materi yang terakhir atau yang ke-9, konsep switch dan router. Switch mengkomunikasikan perangkat satu network. Router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi kalau perangkatnya itu sama atau satu network gunakan switch, tapi kalau perangkatnya itu beda dan beda network gunakan router. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.